Bener deh, ternyata memang konten organik itu udah nggak cukup. Sebagai penganut digital storyteller, di mana kita suka banget bikin konten storytelling secara organik gitu ya, reach audience, ternyata memang kerasa kok ada penurunan reach yang signifikan. Neil Patel dari studinya dan share baru di 2024 kemarin, itu share juga bahwa terjadi penurunan hingga lebih dari 60% selama 3 tahun terakhir. Artinya udah nggak cukup lagi tuh cuman bikin konten dan akhirnya bikin wasting time ya, karena si konten organiknya sendiri tidak bisa mengangkat akun brand kita. Jadi solusinya apa? Solusinya adalah menggabungkan konten dengan activation. Nah, itu dia kombinasi yang powerful. Apalagi kalau kita udah tahu kira-kira yang pertama aspeknya adalah budget kita punya berapa, yang kedua ada berapa lama sih waktu yang kita miliki untuk melakukan activations ini, dan yang ketiga tujuan apa sih yang kita punya, apakah konversi ke sales, ataukah meningkat engagement, atau ingin menambah followers. Jadi beragam tujuan itu berbeda juga activationsnya. Dari berbagai activations yang biasa kita coba, ada 4 kategorinya. Yang pertama adalah collaboration. Kayaknya sekarang zamannya udah wajib ya collab ya. Dan nggak cuman collab paid dengan KOL, tapi bisa juga collab dengan internal, seperti collab dengan foundersnya, karyawannya, pemegang saham, ataupun juga teman-teman yang kita kenal. Jadi di circle-nya kita dulu bisa dimintain tolong. Yang kedua adalah gamifications. Gamifications ini bisa untuk short term maupun long term. Kalau gamifications kayak konten games, giveaway, itu sebenarnya seru-seruan ya, walaupun nggak selalu meningkatkan reach, karena ternyata nggak semuanya juga suka giveaway gitu. Tapi bikinlah satu program gamifications yang lebih panjang. Misalnya nih, dibuat ada pembelian 10 akan mendapatkan segini, atau misalnya kasih review nanti akan mendapatkan hadiah sesuatu, atau kontributor terbaik, reviewer terbaik akan mendapatkan sesuatu. Ini memang di awal mungkin nggak langsung boom ya pesertanya, tapi kalau dilakukan terus-menerus dan orang-orang tahu, oh secara konsisten brand ini tuh senang ya membuat game, mereka pasti akan terbiasa dan menanti hal ini. Dan yang ketiga adalah ya, boost dan paid ads. Mau nggak mau sekarang memang harus pakai boost dan paid ads. Boost ini masih sangat terjangkau kok. Jadi yang harus kita lakukan adalah memilih konten organik yang performance-nya bagus, lalu kita boost. Kemudian untuk paid ads, kita bisa mengambil konten yang sudah ada ataupun bahkan membuat konten yang spesifik menembak tujuan tertentu. Misalnya mau naikin leads, maka kita buat yang bukan cuman visit profile kita, tapi langsung pesan order, itu juga bisa. Nah, yang keempat adalah building community. Investasi yang panjang itu tuh bagusnya adalah building community, karena bukan hanya engagement, loyalitas, tapi juga seperti membangun barisan super fans untuk brand kamu. Dan ini biasanya akan lebih long term ya, relationship bersama brandnya, karena memang experience-nya tuh lebih intimate, lebih dekat, lebih dalam, dan akhirnya dia bisa menjadi advocates dari brand kita sendiri. Tapi komunitas itu nggak bisa cuma 1 minggu, 2 minggu, atau launching bikin komunitas, karena komunitas itu memerlukan investasi waktu yang cukup. Biasanya sekitar 6 bulan, dimana ketika itu kita baru bisa meminta atau mengajak sesuatu seperti konversi sales, seperti kontributor terhadap sesuatu. Jadi kalau memang waktunya panjang, bisa deh bikin komunitas. Dan dari sekian banyak aktivitas ini, memang harus dipilih yang sesuai dengan situasi brand kita. Kalau kamu tertarik, bisa download activations map yang sudah kita susun, atau kalau kamu masih bingung juga, bisa langsung book free consultation 15 menit bareng sama Safonia. Selamat coba!